Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, selamat datang kembali di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini adalah sebuah siniar yang khusus mengupas berbagai topik terkait riset dan inovasi yang ada di Indonesia. Podcast ini terselenggara berkat kerjasama antara Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi dengan Pusat Riset Sains Data dan Informasi. Kawan BRIN, sejumlah bencana tsunami pernah melanda di Indonesia. Kawan BRIN pastinya masih mengingat pelbagai peristiwa tsunami yang pernah terjadi, entah melalui berita, video, atau bahkan pernah mungkin mengalaminya sendiri. Ada banyak korban jiwa, ada ratusan bahkan hingga ribuan meninggal karena tsunami. Namun bagaimana seandainya ada sebuah teknologi riset, pemodelan 3 dimensi yang bisa meminimalisir korban jiwa akibat tsunami, bahkan jika memungkinkan hingga 0 korban jiwa. Bersama kita telah hadir Dr. Yudi Rezaldi, peneliti Pusat Riset Sains, Data, dan Informasi yang akan berbagi kepada kita risetnya mengenai pemodelan 3 dimensi Cilacap dengan metode UAV dan fotogrametri. Selamat datang di podcast BRIN, Pak Yudi, bagaimana kabarnya? Selamat, terima kasih. Alhamdulillah baik, Mas. Pak Yudi, bagaimana riset pemodelan 3 dimensi dengan unmanned aerial vehicle dan fotogrametri ini bisa menjadi kunci menyelamatkan banyak nyawa ketika tsunami menerjang? Oke, sebenarnya kalau kata kuncinya menyelamatkan banyak nyawa, saya pikir agak sedikit berlebihan ya. Tapi ya memang tujuannya ke sana gitu. Kita untuk meminimalisir korban jiwa pada saat terjadi. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh kejadian masa lalu. Di tahun 2006 itu pernah terjadi tsunami, pusatnya itu di Pangandaran. Di Pangandaran dan sampai ke Cilacap. Nah, waktu itu lebih dari 100 korban jiwa ya. Jadi sebenarnya saya bukan seorang peneliti tsunami, jadi saya tidak bisa terlalu banyak berbicara secara ilmiah tentang tsunami itu sendiri. Tetapi bidang saya adalah di pemodelannya. Saya akan membahas di pemodelannya, yaitu melalui teknik ortomozaik ya. Nah, jadi saya mempelajari namanya teknik ortomozaik. Ortomozaik itu adalah pengembangan dari fotogrametri yang diambil dari udara ya, fotodrone, unmanned aerial vehicle ya. Jadi foto udara yang diambil dari drone yang kemudian diproses menggunakan software untuk menjadi ortomozaik. Ortomozaik itu sendiri adalah kumpulan dari gambar-gambar foto udara, fotogrametri tadi yang sudah terkoreksi koordinatnya dan dalam berbagai skala sehingga dia mempunyai akurasi. Jadi ada 2 tipe dari ortomozaik ini, fotogrametri ya. Ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, setelah fotogrametri diproses dia jadi ortomozaik. Jadilah dalam kasus ini saya mengangkat 3 dimensi ortomozaik. Nah, karena dia berdasarkan koordinat yang sudah terkoreksi, jadi dia sangat akurat. Ditambah lagi dengan adanya kita menggunakan DEM, Digital Elevation Model. Nah, itu adalah untuk validasi ketinggian permukaan tanah. Karena kontur tanah itu kan tidak rata, tidak flat gitu ya. Jadi dengan menggunakan teknik ini kita bisa terkoreksi ketinggian tanah di setiap wilayah. Nanti dibandingkan dengan ketinggian bangunan yang ada di sana. Nah, jadi perbandingan dari ketinggian tanah dan ketinggian bangunan sehingga kita dapat data tsunami. Nah, ini berbicara data tsunami seharusnya orang peneliti tsunami ya, bukan core saya masuk ke sana gitu. Jadi saya ngambil data dari seorang peneliti tsunami, Pak Wijo Kongko gitu ya. Dia punya banyak data tentang kejadian masa lalu di Cilacap dan dia juga punya data prediksi gempa megatrust yang bakal terjadi di sana gitu. Nah, berdasarkan data beliaulah
dia ada prediksi akan ada gempa megatrust sekitar 8,8 skala Richter di masa akan datang. Tapi perlu kita garis bawahi ini prediksi ya. Yes. Tentunya kita berharap itu tidak pernah terjadi gitu. Tapi kalau itu sampai terjadi di Cilacap itu sendiri diprediksi khususnya di area of interest yang saya ambil sebagai lokasi penelitian ini itu di sekitar lokasi wisata Teluk Penyu. Itu bakal terjadi ketinggian tsunami itu 5 meter dari 5 garis meter. pantai. Dari garis pantai. Nah, jadi berdasarkan data itu saya bisa menarik garis lurus ya menggunakan perbandingan antara dam dan ketinggian bangunan tadi yang saya olah di software pemodelan animasi. Jadi diberi animasi dengan ketinggian 5 meter sehingga didapatlah sebaran dari tsunami tersebut, di mana dia akan berakhir gitu kan. Dan dalam skenario tersebut kita bisa melihat nih bangunan-bangunan mana saja yang masih bisa tidak terendam gitu kan, dan jalan-jalan mana saja yang aman untuk dijadikan jalur evakuasi gitu. Jadi sehingga kita bisa menentukan jalur evakuasi dan gedung-gedung terdekat di lokasi tersebut yang bisa dijadikan sebagai shelter. Ya, jadi mengingat sebenarnya di sana saya lihat sudah ada jalur evakuasi tersebut di Cilacap ya, dan shelter-shelter itu sudah disiapkan. Tapi khusus untuk daerah wisata ini sendiri belum ada. Kemarin saya survei ke lapangan itu di khusus pantai Teluk Penyu ya, itu belum ada jalur evakuasi. Nah, sedangkan mungkin bagi masyarakat setempat mereka sudah mengenal lokasi lah ya, sudah tahu harus lari kemana gitu. Tapi bagi wisatawan yang baru pertama kali berkunjung ke sana, suatu saat terjadi dia nggak tahu harus kemana gitu. Nah, oleh karena itu penting gitu ya, penting dibuatlah jalur evakuasi dan shelter tersebut. Nah, fungsinya dari teknik 3D ortomozaik ini yang kami lakukan ini, dia bisa melihat luas rendaman sehingga bisa dibuatkan titik-titik jalur evakuasi dan ditentukan bangunan-bangunan mana yang bisa terdekat ya, yang bisa menjadi shelter. Kenapa terdekat? Karena daya jangkau manusia, fisik manusia itu untuk berlari, terutama dalam saat keadaan panik, saya pikir tidak akan sanggup untuk berlari terlalu jauh gitu kan. Oleh karena itu penting ditentukan shelter yang paling dekat. Nah, melalui teknologi ini, teknik ini kita bisa tahu nih, bisa memberi rekomendasi gedung-gedung mana yang bisa menjadi shelter. Jadi sehingga suatu saat terjadi khususnya para wisatawan ya bisa lari ke gedung-gedung tersebut gitu. Jadi minimal bisa meminimalisir korban. Benar sekali Pak Yudi, karena kita tidak pernah bisa memprediksi kapan tsunami atau gempa terjadi ya. Dan teknologi ini menjadi sangat penting karena bisa menjadi salah satu cara dalam proses mitigasi bencana ketika tsunami melanda. Pak Yudi, bisa dijelaskan lebih jauh mungkin nanti keluaran dari teknologi ini bisa berupa video mungkin ya? Bisa ya, animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi. Dan boleh tadi sudah dijelaskan pengambilannya salah satunya lewat drone, lewat di udara. Bisa lebih detail mungkin terkait metodenya, setelah apakah jenis drone apa yang digunakan, ada spesifikasi khusus? Iya. Sebenarnya spesifikasi khusus tidak, cuma untuk kasus ini kami menggunakan DJI Phantom. Phantom yang kemudian dilengkapi dengan GCP, Ground Control Point. Fungsi GCP ini adalah untuk akurasi dam tadi, ketinggian permukaan tanah dan ketinggian bangunan. Karena ngambilnya 3 dimensi kan. Nah, jadi yang terpenting adalah GCP dan tentunya drone-nya juga kualitas kameranya harus resolusi tinggi. Jadi tidak harus drone tipe A, tipe B, yang penting kameranya bagus, resolusinya, dan dilengkapi dengan ground control point, dan teknik juga pengambilan gambar juga penting ya, karena kan ini outputnya adalah 3 dimensi, jadi seperti
ketinggian drone, terus kemiringan kamera gitu kan. Itu juga penting untuk menghasilkan gambar dengan kualitas bagus dan akurasi sesuai dengan koordinat lokasi penelitian. Nah, itu berarti sesuai dengan koordinat yang sudah ditentukan, area-area mana saja yang akan diambil oleh si drone tersebut. Benar. Hasil fotonya sendiri itu berupa satuan yang kemudian dijahit jadi satu atau langsung diproses lewat software khusus, Pak? Ya, benar sekali. Jadi itu dari rangkaian foto ribuan foto dengan resolusi tinggi karena dia ngambilnya per koordinat ya. Dia nitikin waktu itu sekitar kami hanya mengambil 50 hektar ya untuk lokasi bumi 50 hektar itu sangat kecil ya. Tapi tentunya untuk proses komputer 50 hektar itu cukup berat gitu. Pak Yudi, seperti yang Pak Yudi juga tahu, kita di Indonesia kan, kawan BRIN juga pasti tahunya, sudah tahu negara kita salah satu negara dengan garis pantai terluas di dunia. Tidak hanya satu tempat yang ada di Indonesia yang memiliki potensi untuk tsunami, menghadapi resiko tsunami. Tapi ada alasan khusus untuk memilih Cilacap ini sebagai lokasi riset untuk pemodelan yang sekarang. Dan mungkin nggak nanti diterapkan di lokasi-lokasi lain, ada rencana? Iya, sangat memungkinkan sekali. Jadi teknik itu sebenarnya sangat mungkin untuk diaplikasikan di daerah-daerah yang lain. Bahkan tidak hanya untuk tsunami saja. Sebelumnya saya juga sudah melakukan untuk pemodelan banjir dan pernah juga bahkan di luar kebencanaan itu untuk peta ya. Peta untuk kendaraan autonomous vehicle. Jadi yang penting tekniknya nanti kita kontennya mau kita terapkan di apa bencana gitu atau di teknologi lain. Jadi sangat memungkinkan dan memang ada rencana kedepannya untuk daerah-daerah lain tuh ada. Mengingat riset ini sangat signifikan ya dalam mitigasi bencana, Pak Yudi, apa Pak Yudi mengerjakannya? Kayaknya nggak mungkin mengerjakan sendiri, ada tim, siapa aja tim yang terlibat dalam proyek riset ini? Ya, tentunya saya tidak bekerja sendiri. Alhamdulillah saya dibantu dengan tim yang cukup solid ya. Yang jelas yang penting itu kan peneliti bencananya sendiri, tsunami. Di situ ada Pak Wijo Kongko dan Mbak Rahma Hanifah. Dan kemudian ada juga tim yang memang membantu saya dalam proses diseminasi kepada masyarakat di sekitar. Itu ada Bu Ambar. Ya, jadi setelah media ini jadi kami sampaikan kepada masyarakat setempat, ini loh hasilnya gitu kan. Nah, di situ ada nanti ada Ibu Dr. Ambar ya yang membantu dan juga ada Mas Rohman ya, Abdurrahman. Di samping itu juga kita ada tim drone-nya yang memang membantu buat mengambil gambar di lapangan tempo hari. Berarti riset ini pemodelnya sudah selesai atau masih dalam tahap? Sudah selesai, tinggal publikasi. Bisa kalau masyarakat umum misalnya kawan BRIN ada yang ingin melihat hasil pemodelannya, bisa diakses di website tertentu atau bagaimana, atau harus menghubungi? Bisa, kebenaran sudah diupload, cuma linknya nanti coba saya, karena cukup panjang nanti bisa di-share via WhatsApp ya. Jadi memang sudah bisa diakses oleh publik ya Pak Yudi ya? Iya bisa, tapi sebenarnya saya juga masih mau menunggu publikasi dulu ya, tapi saya pikir hasil akhir ya bisalah di-share, yang penting kan metodologinya tetap kita keep dulu gitu sementara waktu. Ya, terkait hak cipta juga mungkin. Pak Yudi, rasanya kawan BRIN juga masih penasaran dengan apa aja sih tantangan-tantangan yang dihadapi selama kegiatan pemodelan ini berlangsung, ketika di lapangan atau ketika software bisa tiba-tiba nge-hang, masa komputer hang. Silakan Pak Yudi. Oke, kendala-kendalanya kita mulai dari di lokasi di lapangan ya. Karena ini terkait dengan drone ya, kita menerbang, kita sangat tergantung dengan cuaca. Angin, hujan gitu kan. Jadi kalau angin kencang kita harus menunggu dulu angin dalam kondisi bersahabat, dan kalau terjadi hujan kita harus menunggu dulu hujan reda gitu kan. Itu kalau dari teknis. Masih di teknis komputer,
juga dibutuhkan spesifikasi komputer yang sangat tinggi. Jadi untuk proses pembangunan ortomozaiknya, ya itu cukup ya ribuan foto dengan resolusi tinggi. Saya mencoba dengan PC multimedia standar ya. Untuk lokasi ini bisa sampai lebih dari 10 hari komputer tidak mati ya, menyala terus. Saya nggak tahu nih, mungkin kalau misal menggunakan HPC mungkin bisa lebih cepat, tapi saya belum mencobanya gitu. Jadi masih menggunakan PC biasa, multimedia biasa. Begitu juga dengan animasinya nanti untuk rendering juga dengan resolusi tinggi, perlu waktu yang cukup lama juga. Jadi ya mungkin kendalanya di sana ya. Kalau perangkat lunak yang digunakan sendiri, Software. boleh diceritain softwarenya apa Oke, aja dan apa memang susah? Untuk pengolahan foto udara kami menggunakan Agisoft Metasep. Agisoft ya. Itu software berbayar dan dari kita sudah punya itu, sudah beli. Dulu waktu belajar saya menggunakan trial version. Jadi ada trial versionnya 1 bulan gitu ya. Jadi insya Allah legal lah. Proses pengerjaannya legal. Dan untuk animasinya kita menggunakan Blender. Itu ya free software ya. Jadi tidak ada masalah dengan software karena memang cukup banyak software modelan animasi, tapi saya menggunakan Blender yang pilihannya yang gratis. Memang nanti ada plug-innya lagi yang harus kita beli gitu. Dan memang kami juga sudah membelinya plug-innya tambahan gitu kan. Ya kurang lebih begitu mengenai teknis dan software ya. Jadi itu perangkat lunak yang dibutuhkan untuk belajar pemodelan 3 dimensi. Kawan Brin, jika ingin belajar silahkan dicari softwarenya sendiri ya Pak Yudi ya. Benar. Pak Yudi, boleh diceritakan mungkin sedikit lebih jauh terkait riset pemodelan 3 dimensi ini. Apakah ini berasal dari risetnya Pak Yudi ketika dulu melanjutkan sekolah tingkat doktoral? Apakah sama, bencananya sama atau metodenya sama dulu? Ya, metodenya kurang lebih sama. Memang dulu waktu disertasi S3 saya mengambil menggunakan metode ini cuma untuk banjir. Waktu itu saya mengangkat temanya banjir di Jambi ya. Nah, setelah selesai kuliah saya coba gunakan untuk tsunami. Jadi 2 tahun ini kami sudah memulainya di lokasi yang sama. Jadi di tahun pertama masih terkendala kualitas gambar kurang bagus gitu ya. Kami lanjutkan di tahun kedua dan ini udah lebih bagus gambarnya dan mudah-mudahan berikutnya bisa lebih bagus lagi. Amin. Mungkin terakhir ya dari Pak Yudi terkait harapan untuk risetnya Pak Yudi, kemudian mungkin kebencanaan terkait tsunami nanti seperti apa? Harapan saya ya mudah-mudahan apa yang kami kerjakan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat yang tinggal di lokasi bencana ya. Memang baru sebagian kecil wilayah, kecil saja 50 hektar ya, dan itu pun hanya di sekitar lokasi wisata Teluk Penyu. Karena ini masih studi kasus dan apabila memang ini berhasil dan dirasakan bermanfaat gitu ya, ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk daerah yang lebih luas yang memang dianggap rawan bencana. Pak Yudi Rezaldi, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada episode podcast Brin kali ini. Semoga diskusi kita bisa bermanfaat bagi kawan Brin yang menyaksikan ataupun mendengarkan melalui platform apapun. Saya dan seluruh kru podcast Brin yang bertugas pamit. Sampai jumpa pada episode podcast Brin selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast Brin, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.